dan sari tilawah yang sekaligus akan dibacakan. Kami persilakan kepada anak-anak Alfian dan Riza. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Adalah mari kita bersama mendengarkan sambutan dari Ketua Reuni 16 Angkatan 84 yang akan disampaikan oleh Bapak Widanto SKMH. Kepadanya kami persilakan. gratis, maka makanya
memang tidak ada harus bersatu, namun semua dapat hadir di pagi hari ini. Kemudian juga semua yang hadir yang tidak bisa mendiskusikan bersatu. Kami atas nama pengurus Ketua IUU 84 sebenarnya mengadakan acara produksi dengan tema yaitu yuk mencari menjadi. Jadi di sini semua koordinator pengurus mengajak semua harus seluruh angkatan kami dan kami untuk bergabung di acara pagi hari ini. Dan juga kami sampaikan bahwa angkatan ini terbentuk pertama kali pada tahun 1992 dengan pengurus yaitu Bapak Ustaz Sabri Al-Lubis. Jadi kami sendiri selalu karena kegiatan istilahnya di 84 ini adalah setiap 2 bulan sekali. Kemudian hanya kendala pada saat COVID yang 3 tahun itu juga kita diadakan melalui online. Jadi terakhir begitu kepengurusan baru pada tahun 2022 kami suka sekali mengadakan pertemuan Islam Pak Deni koordinatornya. Dan kedua ini yaitu sekali teman-teman semua mengajak untuk bergabung untuk acara ini yang tema berdua mencari imam berbicara dengan alasan adalah kalau berdua itu berdasarkan akidah semua pasti akan sehingga Allah bersama banyak manfaatnya dan menambah pahalanya. Amin. Maaf minta salah. Ketua IUU SMA 16 Bapak Widianto SPM. Yang saya hormati Wakil Angkatan 82 Bapak Alun. Yang saya hormati Wakil Angkatan 84 Bapak Deni. Kemudian Bapak yang sebagai ketua panitia apa ya? Namanya seperti nama perempuan. Nama Wida ya. Saya menjabat sebagai kepala sekolah yang ke-19 tapi sudah banyak sekali kepala sekolahnya. Dan asal sekolah semula yaitu dari SMA 84 Kalideres Jakarta. Saya mulai tugas ini bulan Mei tanggal 23 2022. Barangkali Bapak Ibu ada yang masih ingat kapan SMA 16 itu berdiri? Ya, dulu kan kasih ya. Ada yang ingat? Lupa ya, atau belum tahu? Ya, SMA 16 ini ya terlahir 1 Agustus Ibu ya. Tahun 1965 resminya ya. Ya, dulunya itu SMA ini adalah kuliah dari SMA sebelah di Mampang Perapatan. Kemudian tahun 1986 SMA 16 ini menempati gedung baru di sini. Ya, barangkali dulu Bapak Ibu belum ya, yang belum ya sudah ya. Dulu kabarnya ya mau mencapai SMA ini harus berjuang luar biasa ya Bapak Ibu. Yang dulu ya. Ya, alhamdulillah Pak Wahyu katanya sudah mempostori kebanggaan ya. Terima kasih Pak. Mudah ya. Ya ini mudah-mudahan yang ditinggal Bapak Ibu, saya sampaikan sedikit tentang dua halnya tentang SMA 16 ini. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya apa sih visinya, Bapak Ibu tinggal di atas mana visinya. Kali visi SMA 16 ini adalah terwujudnya peserta didik yang berbudi pekerti luhur. Kemudian unggul dalam prestasi, peduli lingkungan dan mampu bersaing pada era global berdasarkan iman dan takwa.
selama 2 tahun ini ya, kami melaksanakan pembelajaran PJJ ya. Dan tahun kemarin semester 2 ya, kami melaksanakan PTM dalam bentuk tatap. Nah, kami punya slogan untuk membangun masyarakat ya. Yang pertama adalah bahwa SMA 16 itu ya, bangkit bersama saudara. SMA 16 wujudkan prestasi. SMA 16 pasti bisa. Itulah motto kami. Dan kemarin tugas dari SINGA ya, dari SINGA masa SMA 16. Kedua, kami sentralkan masjid. Bapak Ibu, bagi kami kehadiran masjid ini sangat luar biasa. Perannya sangat luar biasa. Ya. Semua kegiatan keagamaan bisa tertampung di masjid ini. Ya. Jadi laboratorium Tuhan di sini. Ya. Oleh karena itu, ya saya menyambut sekali ya kehadiran Bapak Ibu dalam kajian ini ya, untuk juga bersilaturahmi di sini. Silakan. Ya. Namun ada sedikit barangkali yang harus sampaikan. Proses pembangunan masjid ini panjang sih. Bapak Ibu ya, saya kira ya kami berbahagia untuk dalam hal ini dalam menyambut Bapak Ibu semuanya. Semoga ya kebahagiaan Bapak Ibu ini terus ya bisa berlanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi misinya adalah melakukan seperti ini yang insya Allah setiap bulan akan kita laksanakan untuk selesai kalau sekali ada yang bisa Tapi kami mohon perhatian Bapak untuk waktunya sambutan dari wakil dekade 70-an. Mohon maaf kami tidak bisa memanggil semua angkatan yang logonya ada di depan ini, tetapi kami memanggil per dekade. Jadi setiap dekade 50, 80, 90, kalau ada yang 2000, tapi sampai sekarang saya belum dapat 2000. Perwakilannya untuk memberikan sambutan untuk dekade 70 tahun 70 kepada
dari angkatan 76 kemudian untuk selanjutnya diserahkan kepada acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Bina Kepala Sekolah dan mantan Kepala Sekolah Bapak Anar MPD. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami dari angkatan 82 dapat menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh angkatan 84. Judulnya pun menurut kami ini adalah cantik dan baik sekali. Yuk kita berbuat untuk mencari teman menuju jannah. Kami dari angkatan 82 pernah juga mengadakan maulid di sini. Kebetulan kepala sekolahnya Pak Anwar yang alumni tahun 85. Bahkan pada saat itu saya juga pernah dituntut menjadi motif yang ketiga ya Pak. Yang ketiga di masjid ini menjadi motif Jumat. Untuk itu kegiatan seperti ini untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah bagi kita alumni dari angkatan 73 sampai angkatan tahun 2020 sekarang ini. Kita seyogianya bangga menjadi bagian dari alumni SMA Negeri 16. Mengapa kita bangga? Pada zamannya SMA Negeri 16 kan pada zaman kami tahun 82 SMA Negeri 16 tidak model seperti ini. Kami susah payah untuk menyeberang dari atas ke bawah. Karena SMA Negeri 16 dibagi dua. Kelas 1 dulu angkatan saya di bawah, kelas 2, kelas 3 di atas. Untuk menyeberang dengan jalan yang setapak. Bahkan pernah roboh jembatannya. Ini kejadian yang menarik. Itu adalah kesan kami, kesan dari SMA Negeri 16. Angkatan per angkatan semua ada kegiatannya. Begitu juga kami, misalnya 1982, kami besok tanggal 22 Maret juga akan mengadakan pengajian. Taklim yang kami laksanakan memang itu kegiatannya modelnya adalah membaca qiraatul Quran. Dan besok finalnya tanggal 22. Jadi 22 besok khataman Al-Quran. Ini menarik. Kita sebagai SMA negeri sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek tetap belajar Al-Quran. Dan kita sadar sudah mendekati mati. Kematian sudah di depan mata. Kami angkatan 82, 81 dan seterusnya, yang namanya kematian tinggal menunggu hari kapan kami akan dicabut atau kita akan dicabut. Untuk itu sakratul maut kita harus siapkan, siap menghadapi mati. Karena kematian itu harus kita pasti. Saya ingin sampaikan bahwa ada beberapa sumbangan yang kami terima dari angkatan lain.
mudah-mudahan ini mendapatkan keberhasilan. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq an kuntum jannaha urusna bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Nur Fahil beserta Mbak Riko mewakili teman-teman, mohon maaf karena yang lain pada berhalangan hadir karena ada keperluan masing-masing, sehingga saya mewakili teman-teman. Dan pada kesempatan ini insya Allah ada sedikit rezeki yang disampaikan untuk Masjid SMA 16. Mohon diterima. Mohon diterima. Semoga barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya bisa mendapat hikmah dari pertemuan ini. Banyak kesan yang bisa diambil dari pertemuan ini, termasuk nanti bisa mendengarkan ceramah dari Al-Mukarram Ustadz Syahroni Mardani LC. Semoga kita semuanya pulang dari sini semakin beriman, amin. Semakin bertakwa, amin. Semakin semangat untuk melakukan amal soleh, amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Lida Nalida, dan juga Bapak Wakil Kepala Sekolah kita, Bapak Iwan, kemudian Ketua DKM kita, Pak Mursidi, dan tentu kepada Bapak-Bapak Ketua Angkatan yang tadi sudah memberikan sambutan, para sesepuh, para ustadz, para pejabat dan mantan pejabat yang saya dan kami hormati. Wabil khusus juga kepada Ketua Iluni SMA 16 Angkatan 84 Bapak Widakdo, serta Ketua KIS kita ya Bapak Denny Andrians, dan kepada panitia semuanya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sehingga acara ini bisa berjalan lancar dan mudah-mudahan sukses sampai selesai. Di Masjid 16 ada belibis berkicau. Kalau nggak ada cakepnya saya nggak mau bacain lagi lah. Di Masjid 16 ada belibis berkicau. Unjuk rasa cari si baju merah. Yuk ukhuwah, tema acara kitau, mencari teman menuju jannah. Nah itulah tema acara kita. Kita berkumpul dalam rangka untuk mempererat tali silaturahim, tali ukhuwah kita, bukan hanya seangkatan tapi antar angkatan. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul antar angkatan ini kita saling mengenal. Dari saling mengenal itu saling memahami, dan akhirnya saling ta'awun atau tolong menolong. Setuju Bapak dan Ibu? Setuju aja ya, setuju aja biar cepat ya. Nah mudah-mudahan dengan acara ini juga kita bisa berkumpul untuk sama-sama saling memotivasi, memberi semangat dalam rangka untuk beramal soleh supaya kita sama-sama masuk surga. Amin. Karena tujuan acara ini adalah bagaimana kita di usia senior ini, bukan tua ya, senior. Di usia senior ini kita bisa semakin banyak beramal soleh, bisa sering berkumpul, tausiah, saling nasihat menasihati satu sama lain, lalu kita semakin beriman, bertakwa, dan akhirnya
masuk surga bersama. Amin ya robbal alamin. Nah, tidak lagi saya berpanjang kalam karena kita semuanya sudah menunggu Ustadz Sahroni Mardani untuk menyampaikan tausiahnya, ceramahnya. Dan Ustadz Sahroni ini saya bacakan ya CV beliau secara singkat. Sebentar ya. Jadi Ustadz Sahroni ini ya, beliau ini gelarnya adalah Haji Sahroni Mardani LC. LC itu license Ustadz ya. Oh, langsung ceramah kata beliau. Bukan lucu. Jadi LC itu lulusan Kairo. Beliau ini lahir di Depok 14 Februari 1971. Lalu rumah beliau di Jalan Kemang Utara 9 nomor 51, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Pendidikan beliau terakhir adalah di Universitas Al-Azhar. Bukan Al-Azhar di Jakarta Selatan, bukan. Tapi Universitas Al-Azhar, Fakultas Usuluddin, Mesir. Jurusan ilmu hadis beliau. Aktivitas beliau sekarang ini adalah pengurus pusat IKAD, Ikatan Dai Indonesia. Kemudian juga pengisi kajian kisah-kisah dan dari sunnah. Pengiciri acara Insight di Jak TV. Jadi beliau udah masuk TV nih ya. Berarti beliau udah artis ya. Kemudian mengisi kegiatan dakwah perkantoran di banyak kantor. Jam terbangnya luar biasa. Ceramahnya dari satu kantor ke kantor lain, dari satu yayasan ke yayasan lain, luar biasa. Beliau juga pernah menulis buku nih. Beliau jadi pernah menulis buku. Yang pertama adalah buku Datang Baik, Baik Pergi, Juga Baik-Baik. Judulnya ini ya Pak, unik nih ya. Saya ulangi ya. Datang baik, datang baik-baik, pergi juga baik-baik. Nah itu ya, datang baik-baik, pergi juga baik-baik. Tadi salah saya intonasinya ya. Kemudian juga beliau menulis buku tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kisah dan teladannya. Nah itu kira-kira riwayat singkat hidup beliau. Dan mudah-mudahan beliau ya bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya terkait dengan ukhuwah. Maka mari kita dengarkan bersama-sama apa yang akan beliau sampaikan. Pagi hari makan yang renyah, suasana nyaman bikin tertawa. Ustadz Sahroni Mardani mau ceramah. Mari kita dengar dengan saksama. Setuju? Tafadhol maskuran Ustadz. Terima kasih, jazakallah khair dari guru kita Ustadz Satria Haji Lubis. Semoga sehat panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian, muslimin muslimat rahimakumullah, alumni SMA 16 dari beragam angkatan. Juga yang kita muliakan Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ketua Alumni, serta semua yang hadir nih, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita, amin. Saya diri, boleh diri? Saya diri aja lah, ya. Nah, aja lah. Biar dipoto cakep ya. Enggak, kalau di sini kayaknya ceramah ngantuk kayak gitu. Kalau di sini segar, kalau di sini. Ya. Ya, sini aja dah ya. Enggak, kayaknya saya bawanya ngantuk banget kalau sebelah situ kayaknya. Sebelah sini aja dah ya. Makanya dia milih sebelah sini nih ayah MC juga. Bisa banget dah ya. Saya Ustaz sebelah sono, saya di sini. Baik, mohon maaf, nama saya Sahroni.
Bukan Syahrini ya Bu. Kalau wajah sih mirip, banyak yang bilang. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang silaturahim. Ini hadis udah di luar kepala nih, udah lupa maksudnya, udah di luar. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang, kata Nabi, siapa orang yang ingin dilapangkan rezekinya, amin, dan siapa orang yang ingin dikenang namanya, dipanjangkan umurnya, pesan Nabi, falyasil rahimah, hendaklah dia rajin melakukan silaturahim. Silaturahim itu berkah. Silaturahim itu berkah. Bergerak dari rumah kita jalan kemari berkah. Orang Arab punya peribahasa begini bunyinya. Kata orang Arab, bunyinya al-harokah barokah. Bergerak itu berkah, berubah itu baik. Saya ulangi, cuman 2 kalimat doangan, 2 kata. Al-harokah barokah. Bergerak itu berkah, berubah itu baik. Silaturahim bergerak nggak? Bergerak, berkah kita. Baru duduk dapat kue di kotak tuh, nggak tahu kalau pulang ntar, ya kan? Apapun yang bergerak pasti lebih baik. Ada Pak Ustadz ceramah, dia diam aja begini, nggak bergerak-gerak, yang dengerin ngantuk, ya nggak? Ada Ustadz ceramah bergerak mulu, nggak bisa diem, ada nggak tuh? Alhamdulillah. Curhat dong. Ternyata apapun yang bergerak pasti lebih baik. Saya tanya, ayam kampung dan ayam negeri mahalan mana? Ayam kampus, ayam kampung. Ayam kampung sama ayam negeri mahalan mana? Nakal juga sama 16 ya. Ayam kampus katanya. Ayam kampung sama ayam negeri mahalan mana? Kenapa ayam kampung mahal? Dia bergerak terus, di loteng, di pohonan, lari-larian, ya nggak tuh? Sehat. Coba ayam negeri, dia aja begini nih, ya nggak? Biar kata gemuk, dia murah, ya kan? Apapun yang bergerak pasti lebih baik. Perubahan itu baik, berubah itu baik. Al-harokah barokah. Bergerak itu berkah, berubah itu timun. Maaf yang ibu-ibu yang pakai jilbab, model jilbab berubah-ubah nggak? Dulu semua perempuan jilbabnya sama begitu tuh. Sekarang jilbab banyak kan modelnya? Ada yang di leher, dililit, sampai nggak bisa napas tuh, ada nggak? Ya nggak? Ada jilbab ke atas, ke samping, ada nggak tuh? Dulu orang perempuan kalau pakai bros sama pakai bros di sini, di bawah leher. Sekarang di mana pakai bros? Ada nggak yang di sini? Ada nggak yang pakai bros di samping? Di belakang? Di pundak ada nggak tuh? Ada alumni ngaji begini pakai bros 3 miring begini nih. Mau kemana bu? Ada pengajian alumni tadi di 16. Kok miring pakai bros 3 nih? Jangan takut dengan perubahan, ya nggak? Kita dari zaman SMA sampai sekarang banyak yang berubah dari kita. Tapi kalau ganteng nggak berubah-ubah kalau ganteng ini, ya nggak? Amin ya. Ya kan? Ada yang cerita, Pak Ustadz, dulu anak alumni, dulu zaman sekolah Pak Ustadz, saya sekolah bolong-bolong Pak Ustadz. Kadang sholat zuhur hampir asar, sholat asar hampir maghrib, ada nggak tuh? Sekarang udah jadi alumni ini udah pada senior, ya nggak tuh? Sekarang udah nggak terlambat. Sekarang belum ajan udah sembahyang Pak Ustadz. Wah, luar biasa perubahannya. Ya nggak? 16 sih nggak? Ya kan? 16 ya nggak? Orang kadang-kadang sembahyang maghrib 4 rakaat sih nggak? Dia hobi sembahyang. Jadi hari ini kita silaturahim, berukhuwah, mencari teman menuju surga. Mudah jadi oleh-oleh pulang. 2 kalimat, al-harokah barokah. Bergerak itu berkah, berubah itu baik. Bahwa perubahan merupakan sebuah keniscayaan dalam dunia apapun. Yang bertahan, yang pandai beradaptasi, yang bertahan, yang terus berubah. Dulu zaman kita sekolah, orang jualan cilok, ada dulu cilok ya. Cilok dari zaman dulu ya. Cilok, oh nggak ada dulu cilok. Cireng nggak ada cireng. Dulu cilok, cireng, sekarang cilung. Cireng, aci digoreng. Cilok, sekarang cilung, aci digulung. Cilor, aci pakai telur. Teknologi aci berkembang bapak-bapak. Ya nggak tuh? Ya nggak? Ya kan? Dulu zaman kita sekolah pisang goreng, ada nggak pisang goreng? Pisang rebus. Sekarang pisang apaan? Jarang jajan kayaknya nih. Sekarang pisang apaan? Ada nggak pisang kipas?
Pisang pasir, pisang madu nih ibu tukang jajan kayaknya. Pisang apa lagi bu? Ini. Pisang apa lagi? Pisang nugget ada nggak Dirin? Pisang keju. Berubah, semuanya berubah. Dulu zaman kita sekolah ada lagu, aku anak singkong, kau anak keju. Hey, hey. Dulu singkong keju berantem ya nggak? Sekarang singkong keju ya nggak tuh? Sekarang singkong diparutin. Sekarang singkong keju berdamai ya nggak tuh? Ya nggak? Zaman kita sekolah singkong keju berantem dulu ya. Itu lagu tahun 86. Aku anak singkong, kau anak keju. Hey, hey. Ari Wibowo, ingat Ari Wibowo dulu? Iya. Yeah. Dulu singkong keju berantem nggak dulu? Sekarang singkong keju berdamai ya nggak? Jadi kan singkong goreng diparutin, keju berdamai, semuanya berubah. Al-harokah barokah, bergerak itu berkah, berubah itu baik. Silaturahim kata Nabi, silaturahim memanjangkan umur, silaturahim memperlancar rezeki, bahwa silaturahim penuh dengan keberkahan. Apapun yang berubah pasti lebih baik. Apapun yang bergerak berubah pasti lebih baik. Nih, kita kalau sholat sendirian di rumah berapa pahalanya? Sholat sendirian di rumah berapa pahalanya? Saat kita bergerak berangkat ke masjid, ya enggak? Sholat berjamaah berapa pahalanya? 27. Tuh bergerak tuh berkah. Bahkan kata Nabi, mohon maaf, kalau kita ke masjid, langkah yang pertama ngapusin dosa, langkah yang kedua mengangkat derajat kita. Betul nggak tuh? Ini ceramah nggak ada yang moto dia nih. Sudah begini kagak ada yang moto dari tadi. Ini jamaah, ini lumayan juga nih kalau Instagram saya Syahroni Mardani ya. Lumayan nih follower, belum naik follower nih. Kata Nabi, kalau sholat sendirian berapa pahalanya? 1, kita bergerak berangkat ke masjid berapa pahalanya berjamaah? 27. Betapa pergerakan itu membawa keberkahan gitu tuh. Bahkan kata Nabi, kalau ke masjid, langkah yang pertama ngapusin dosa, langkah yang kedua mengangkat derajat kita. Betul nggak tuh? Ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Dia sengaja kalau ke masjid langkahnya pendek-pendek. Ya Anas, kenapa ente pendek-pendek? Agar semakin banyak langkahku menuju masjid. Begitu tuh. Boleh bapak-bapak di rumah dengar azan johor, ke masjid pelan-pelan, tik 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 gitu. Ke masjid udah asar lah, udah asar ya enggak. Pulang pelan-pelan nih, tik 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 ya, udah maghrib. Ya enggak gitu hadirin ya enggak. Jadi apapun, kenapa kita kumpul hari ini? Kita punya semangat ingin berubah. Ya enggak? Al-harok barokah, bergerak itu berkah, berubah itu baik. Hidup ini ada awalnya, ada akhirnya. Betul nggak? Kata para ulama, idza lam tuhsinil istiqbal la tuhsinul wada. Kalau engkau tidak bisa memberikan penyambutan yang terbaik, berikanlah perpisahan yang mengesankan. Idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada. Kalau tidak bisa memberikan penyambutan yang terbaik, berikanlah perpisahan yang mengesankan. Hidup ini ada awalnya, ada akhirnya. Kalau kita merasa dulu awalnya kurang, sempurnakanlah di akhirnya. Sekarang bersyukur, sekarang banyak fenomena orang yang hijrah ya. Ada nggak preman-preman hijrah sekarang? Pak Ustadz, saya punya teman tukang minum, tukang mabok begini Pak Ustadz. Sekarang begini Pak Ustadz, sembayang bang, sekarang pakai ember Pak Ustadz. Makin jadi dong dia. Tinggi. Sekarang pakai galon Pak Ustadz, dulu begini Pak Ustadz, sekarang begini Pak Ustadz. Pakai ember, ya kan? Kalau kita merasa awalnya kurang, sempurnakanlah di akhirnya. Insya Allah tadi kata Ustadz Satria, kita bukan udah tua, udah senior. Dulu waktu masih junior, ya ngadirin, ya namanya hidup ya. Dulu zaman sekolah, ada nggak yang sholatnya cuman johor doang ngadirin? Asarnya nggak sembahyang, ada nggak tuh? Kadang sholatnya maghrib doang kan, ya nggak tuh? Subuhnya bolong-bolong, pasti bukan SMA 16. SMA 16 dia nggak, dari lahir udah hafal Quran, ya nggak? 16 juga. Ya. Mungkin kita nih, saya merasa dulu awalnya kurang, maka sempurnakanlah di akhirnya. Al ibratu bikamalin nihayat la binaksil bidayat. Yang menjadi standar penilaian bukan kekurangan di awal, tapi kesempurnaan di akhir. Kayak orang menikah, Ustadz, saya menikah dari awal nikah berantem mulu Pak Ustadz.
di pelaminan jadi pengantin berantem Pak Ustadz sama istri, berebutan amplop, sini gue megang sini, lu mulu, gue megang juga. Sejak di pelaminan berantem, ada nggak tuh? Sekarang udah nikah lama, sekarang sakinah mawadah rohmah, sekarang mesra, ada nggak tuh? Sekarang manggilnya ayang bebek, ya nggak? Dulu awal nikah berantem mulu Pak Ustadz, ya nggak tuh? Sekarang tapi ngomong-ngomong, ada nggak yang mohon maafnya, ada nggak yang udah kakek nenek masih berantem juga? Kakek nenek masih berantem juga. Apa kata nenek? Pulangin saya, pulangin. Kata kakek, pulangin kemana? Ke rahmatullah. Bodoh amat, pokoknya pulangin. Yaitu Pok Dieh dan Patile. Udah tinggal dua-duanya. Semoga rumah tangga kita sekarang sakinah mawadah warahmah. Ya nggak tuh? Dulu mungkin awalnya kurang, ya nggak? Sekarang udah sempurna gitu. Yang namanya orang hidup hadirin, ya nggak tuh? Orang rumah tangga ada nggak ujiannya? Ada ujiannya Pak Ustadz. Kayak awal biasanya ujian rumah tangga, ujiannya harta, ada nggak tuh? Saya sejak awal nikah bokeh banget Pak Ustadz. Suami kerja banting tulang Pak Ustadz, dagang daging di pasar, ya dia banting tulang, ya nggak tuh? Hidup susah banget kalau tidak diuji soal harta. Ujiannya pasangan, ada nggak nih? Sekarang banyak ujian perselingkuhan, ada nggak nih? KDRT, ada nggak Deren? Udah punya anak 3, udah punya cucu, ketemu mantan waktu TK. Waduh, ujian bukan nih Ustaz? Ujian sekarang. Pas reuni ketemu mantan waktu SMA. Iya, CLBK. Iya. Cinta lama belum kelar. Ada nggak dari ini? Oh, ribut berumah tangga. SMA 16 nggak ada ya? Ini SMA lain nih, SMA 17. Ingat. Jadi orang berumah tangga ujiannya pasangannya. Ada nggak tuh? Udah berumah tangga ujian, ada isu perselingkuhan, isu KDRT, ya enggak? Sekarang anak-anak zaman sekarang lebih parah dari zaman dulu ya. Ini lagi rame di Ponorogo katanya ya. Anak-anak usia SMP, SMA ratusan tuh hamil di luar nikah. Luar biasa. Sekarang anak SD pacaran sekarang. Manggilnya Umi Abi. Anak SD manggilnya Umi Abi, ya enggak tuh? Ayah bunda kayak majalah. Ingat, luar biasa ujian zaman sekarang, ya kan? Kalau tidak diuji soal harta, ujiannya pasangan. Kalau tidak diuji soal pasangan, ujiannya anak. Betul nggak? Orang bilang udah lama nikah nggak punya anak, ujian. Padahal punya anak juga ujian juga. Pak Ustadz, saya nakal banget Pak Ustadz. Ada nggak tuh? Disuruh belajar dia main, suruh main dia belajar. Itu anak saya Pak Ustadz, saya pegal banget Pak Ustadz. Pokoknya ujian dah. Mungkin dulu rumah tangga kita tidak baik, sekarang jadi baik. Kalau kita merasa awalnya kurang, sempurnakanlah di akhirnya. Namanya husnul khotimah. Yang menjadi standar penilaian bukan kekurangan di awal, tapi kesempurnaan di akhir. Kalau dulu mungkin namanya orang hidupnya nggak tuh. Dulu tadi saya katakan sholat ditunda-tunda, ya kan? Kadang-kadang Ramadan, kadang puasa, kadang kagak. Sekarang udah nambah umur, udah berubah jadi lebih baik. Sholatnya berjamaah. Bahkan insya Allah kita dulu mungkin ketemu teman SMA cuman main-main doang. Sekarang kumpul pengajian, ya nggak nih? Pengajian antar angkatan, antar lintas angkatan dan lain sebagainya. Jadi kita kembali al-ibratu bikamalin nihayat binaksil bidayat. Yang menjadi standar penilaian bukan kekurangan di awal, tapi kesempurnaan di akhir. Kayak tadi saya bilang ya, banyak sekarang preman-preman pada tobat ya. Yang tatoan tato ada nggak tuh? Sekarang tato gede-gede ya. Dulu kan tato kecil dulu ya. Dulu tato gambar apa dulu? Tato di sini gambar apaan? Bunga mawar. 20 tahun numbuh akar nih. Ini tato nih. Saking lama ini tato numbuh akar. Sekarang tato banyak kan sekarang tato. Ada nggak yang di badan tuh? Sekarang tato gambar pemandangannya. Ada sawah, ada gunung sini. Wah ya Allah ya kan. Ustadz, dulu kalau kita maksudnya gini, sekarang banyak orang hijrah. Dan saya bilang ya udah kalau bisa dihilangin. Kalau nggak bisa dihapus mau diapain? Ya nggak tuh? Ya kan Allah Maha Penerima Taubat. Kalau dulunya kurang, sempurnakan di akhir. Orang bilang, tau nggak rambutan?
Rambutan kita beli di pasar satu ikat. Ada nggak yang merah? Ada nggak yang kuning? Ada nggak yang hijau? Biasanya mana yang kita makan duluan? Yang merah. Merah habis, kuning. Kuning habis, hijau. Sepet jadinya. Itu su'ul khotimah tuh. Yang benar kayak makan mie ayam. Tahu makan mie ayam? Pakai sumpit. Apanya dulu kita makan? Mie-nya dah. Tinggal apanya tuh di mangkok? Ayam sama kuahnya ya. Taruh di mangkok, kita ngambil sendok. Pas balik dibenain sama abangnya. Mana dia mangkok gua? Ya, ini abangnya durhaka banget dah. Orang gua mau uyuk diangkat. Ditaruh di itu su'ul khotimah juga itu. Kan enak banget diuyuk tuh mie ayamnya. Pakai sendok, diangkat sama abangnya. Jadi kalau kita merasa awalnya kurang, sekarang alhamdulillah ada pengajian alumni, kita tutupin kekurangan yang dulu. Ahsin fima baqiya yaghfir laka ma madha. Berbuat baiklah di waktu yang tersisa akan nutupin kekurangan yang dulu. Kita nggak tahu berapa umur kita, betul nggak tuh? Ya kan? Berbuat baiklah di waktu yang tersisa akan nutupin kekurangan yang dulu. Mungkin ibadah yang dulu ya nyampe zaman dulu. Begini hadirin, mohon maaf nih. Ada satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namanya nikmat as-satru. Sataro yasturu, menutup artinya. Hordeng itu bahasa arti sitar nih, sitar atau hijab ya. Yang biru tuh namanya sitar atau hijab. Sataro yasturu, menutupi. Nikmat as-satru artinya nikmat di mana Allah menutupi aib kita. Yang orang lihat dari kita cuma cakap-cakapnya doang, betul nggak? Ya kan? Ada satu kalimat yang sering orang bilang begini, Bapak sih enak banget Pak, Ibu sih enak banget Bu, ya nggak? Padahal kadang-kadang hidup kita tidak seenak yang orang sangka. Yang orang lihat dari kita cuman yang mungkin orang bilang, Ibu kayaknya rumah tangganya sakinah mawadah warahmah dah. Kok kamu sekarang alim banget sih? Orang nggak tahu masa lalu kita, betul nggak? Nih, ada tamu ke rumah kita. Kita punya anak kecil. Kalau ada tamu, anak kita duduknya manis, betul nggak tuh? Anak kita kalem. Apa kata tamu? Ibu sih enak banget Bu, anaknya kalem-kalem. Dalam hati apa yang kita bilang? Lu nggak tahu aja anak gua. Ini lagi ada tamu dia kalem. Kalau nggak ada tamu kayak tuyul nih anak. Nggak bisa diem ya nggak tuh? Yang orang lihat dari kita cuman luarnya doangan, betul nggak? Yang jelek dari kita, yang buruk dari kita, kenakalan kita, masa lalu kita, oleh Allah diapain? Ditutupin. Namanya nikmat as-satru. Nikmat di mana Allah tutupin kita, masa lalu kita. Dan memang begitu seharusnya. Masa lalu kita nggak usah kita ceritain sama orang yang jelek-jelek. Kebanyakan orang tahu masa lalu kita yang buruk dari mana taunya? Kita sendiri yang cerita. Bro, ini ketemu alumni nih. Kabar lu? Lu gimana kabar? Ya, wah ini sekolah nih. Lu nggak dulu kan kotak amal gue yang ngambil dulu. Ya, oh lu yang ngambil? Lu jangan bilang-bilang. 2 kali kok ngambil. 3. Jadi yang dulu-dulu yang jelek-jelek gak usah cerita dirin. Dulu di kantin kan gue makan bakwan 5, gue bilang kagak makan. Yang dulu-dulu udah oleh Allah diapain? Ditutup. Ngapain kita cerita? Kata Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatku dosanya sama Allah dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Wa inna minal mujaharah, termasuk dosa terang-terangan kata Nabi, ayya'malar rajulu billaili amalan, orang malam hari berbuat maksiat. Wa qad satarahullah, oleh Allah dosanya udah ditutup rapat-rapat. Pagi-pagi dia yang cerita ke orang. Ada nggak tuh? Semalam nakal, dia tidur, oleh Allah kenakalan dia apain? Ditutup, orang nggak ada yang tahu. Paginya dia ngapain? Cerita sama orang. Jadi masa lalu kita udah nggak usah cerita sama orang, diem aja udah, diem. Ustadz, apakah suami istri harus menceritakan masa lalunya? Nggak usah. Suami nanya, dek, sebelum kenal aku ada nggak laki-laki lain dalam hatimu? Nggak ada mas, kamu doangan. Aku tuh mas dari lahir merem. Pas melek ada kamu. Iya elah, buaya kalau ngomongnya gitu. Iya kan? Mas,
Ada nggak mas laki-laki lain dalam hatimu? Ya nggak? Nggak ada dek, kamu doangan. Kan dulu mantannya SMA banyak tuh SMA, ya nggak tuh? Masa lalu nggak usah diceritain, ya nggak? Suami nanya, ada nggak dek laki-laki lain? Banyak mas, kan mantanku ganteng-ganteng mas. Kamu aja loyok begini nih, ya elah, ya nggak? Udah yang lalu nggak usah diceritain, ya kan? Bohong boleh nggak bohong? Bohong nggak boleh. Ada bohong yang boleh, 3 perkara dalam pertempuran boleh. 2, mendamaikan orang. Yang ketiga, bohongnya istri kepada suami atau sebaliknya dengan tujuan kebaikan. Boleh, kayak tadi tuh, ya kan? Istri tanya, mas masakan gue enak gak mas? Subhanallah. Enak ya mas? Masya Allah. Enak mas? La haula wa la ilaha illallah. Ya gak? Maksudnya enak mas? La haula wa la quwata wa la ilaha illallah wallahu akbar. Enak deh, cuman aku takut kamu capek. Mendingan beli aja dah. Ya. Istri menghidangkan makanan, kita makan. Subhanallah, masakan kamu enak banget deh. Aku GoFood mas. Oh GoFood, pantesan enak tumben, ya kan? Bohong nggak boleh, tapi kalau buat kebaikan rumah tangga boleh. Yang jelek-jelek udah jangan diceritain. Saya ulangi, namanya nikmat as-satru. Kata Imam Ibnu Athaillah, man akramaka innama akrama fika jamilu satrihi. Seorang yang menghormati kita, sebenarnya penghormatan itu diberikan bukan karena kita alim-alim banget, bukan. Kita dihormati bukan karena kita hebat banget, bukan. Karena dengan indahnya Allah nutupin keburukan kita. Dengan baiknya Allah tutupin masa lalu kita. Betul nggak tuh? Masa lalu kita yang jelek orang lain nggak tahu. Namanya nikmat as-satru. Begini, kita pernah punya masalah setahun yang lalu di rumah tangga kita, pernah punya masalah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dan sudah kita lewati dengan baik masalah itu, dan alhamdulillahnya orang lain nggak ada yang tahu. Betul nggak? Seandainya masalah itu orang lain tahu, malu nggak kita? Malu kita. Namanya nikmat satru. Jadi oleh-oleh pulang nih. Dulu para sahabat kalau dipuji-puji, kita kan kalau dipuji bilangnya apaan? Alhamdulillah. Ibu kayaknya rumah tangganya sakinah banget bu. Alhamdulillah. Sekarang tambahin, sahabat kalau dipuji bilangnya Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. 4 kalimat. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Allahumma ja'alni, jadikan aku ya Allah khairan, lebih baik, mimma, daripada yazunnun, yang orang sangka. Kadang orang menyangka kita begini, kita begitu, kadang-kadang tidak seperti sangkaan orang. Betul nggak tuh? Ada ibu anaknya banyak, ada ibu anaknya banyak. Apa kata orang? Ibu sih enak banget bu, anaknya banyak. Paling juga tiap hari, tiap bulan anaknya ada yang bagi duit, ya nggak tuh? Tiap bulan ada yang beliin sembako, tiap bulan ada yang bayarin listrik, bayarin telepon, sebab anaknya banyak. Namun apa katanya ibu sambil nangis? Ya Allah Pak Ustadz, anak saya banyak doang Pak Ustadz, pelit-pelit Pak Ustadz. Ada nggak yang begitu tuh? Tapi orang nggak tahu. Yang orang tahu, ibu ini anaknya banyak, pasti hidupnya senang, enak. Ibu sih enak banget, saya menangis. Ya Allah, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Kadang-kadang hidup kita tidak seenak yang orang sangka. Kadang-kadang kita tidak sebaik yang orang kira. Ustadz, tapi saya tidak seperti yang orang sangka Pak Ustadz. Udah bu, mudah-mudahan pujian orang jadi doa, ya nggak tuh? Ya kan? Kan kadang-kadang orang memuji kita ya. Ada gini ungkapan, kata Imam Ibn, maksiyatun awrasat dzullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wa ightiroran. Kenakalan masa lalu, keburukan masa lalu yang membuat kita menyesal, ingin berubah jadi baik, itu jauh lebih baik daripada baik dari dulu tapi jadi sombong. Saya ulangi, kenakalan masa lalu membuat kita menyesal, ingin berubah jadi baik, itu lebih keren dibandingin orang yang baik dari dulu
tapi jadi sombong. Ada nggak tuh? Contoh gini nih, kita nih baru sekarang tumben bener daya nggak? Baru tumben bener nih, ada temen nih alumni, bro ngaji yuk bro di SMA 16. Lu ngajarin gua ngaji lagi, ngajakin ngaji. Gua mah ngaji dari dulu, gua dari lahir udah ikro 6, ya nggak? Lu baru ngaji ngajak gua lagi, lu sombong hadirin, ya nggak tuh? Enggak bang, ini rencananya bang, alumni SMA 16 kita pengen umroh bareng bang. Umroh lagi, gue mau umroh udah sering. Itu Hajar Aswad udah gue kenyot-kenyot. Lu gak usah ngajakin gue dah. Sombong hadirin, ada gak tuh? Jadi kenakalan masa lalu bikin kita jadi menyesal, pengen berubah lebih baik daripada bener dari dulu, cuman belakangan jadi sombong hadirin, gitu tuh, ya kan? Jadi kita ngomongin ini tadi tentang perubahan. Dulu kalau masa lalu kita, ya namanya manusia hidup, ya nggak tuh? Saya ulangi, ada satu nikmat namanya nikmat as-satru. Nikmat dimana Allah tutupin aib kita. Kita kadang ke rumah orang nih, di ruang tamu ada foto keluarga. Ada nggak foto keluarga tuh? Ada bapak, ibu, anak, sama cucu. Ada nggak sama cucu? Pakai seragamnya nggak tuh? Pakai batik bareng, pakai senyum. Cakep nggak foto tuh? Apa yang kita bilang? Ya Allah, keluarganya sakinah, mawadah, warohmah. Ya nggak tuh? Ya Allah, keluarganya rukunnya. Itu cuman foto doang. Cuman foto doang, ya enggak? Ya enggak? Kecuali SMA 16 ya. Ini ya SMA lain. Cuman foto doang. Itu buat foto dipakai berantem-berantem itu. Ya enggak? Maksudnya begini, kalau orang menyangka kita baik, apa yang kita bilang? Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Kalau orang menyangka, semoga jadi doa. Ada orang rumahnya dekat dari masjid. Orang bilang apaan? Bapak sih enak banget pak, rumah samping masjid, paling tiap hari sholat di masjid. Padahal kagak hadirin. Ada nggak orang rumah samping masjid jarang ke masjid? Ada nggak hadirin? Yang mana orangnya? Hah? Yang pakai peci hitam? Saya dong. Ya, orang pasti menyangka gitu ya. Kamu sih enak banget, ibu sih enak banget bu, suaminya ustadz. Paling di rumah juga tausiah mulu kali. Orang suaminya ustadz, ya gak? Mau tidur tausiah, bangun tidur tausiah, mau makan tausiah. Sebab suaminya ustadz. Apa kata istri ustadz? Ya Allah Pak Haji, ustadz ceramah di masjid, di rumah marah-marah mulu. Ya ustadz ya? Jadi kadang-kadang kita tidak sehebat yang orang sangka, kita tidak sebersih yang orang kira, hidup kita tidak sebahagia yang orang sangka. Tapi kita nggak usah cerita ke orang, aib kita apain? Tutupin. Kalau orang puji, selama ini kita bilang alhamdulillah, sekarang tambahin Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Gimana caranya sebagai penutup? Gimana caranya agar Allah tutupin aib kita? Yang pertama, doa sama Allah. Allahumma stur auratina. Ya Allah, tutupilah aib kami. Wa amin rawatina. Ada doa yang populer. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wa la aiban illa syatartah. Yang kedua, agar Allah tutupin dengan cara tutupilah aib orang lain. Enggak boleh kita bongkar aib orang, ya kan? Teman SMA nih, dulu dia nakal, udah diam aja udah. Bro, dia dulu yang itu ya, yang bolos mulu. Enggak, dia cuma 2 kali. 2 kali bolos, 2 kali ketahuan, ya kan? Yang 40 kali ketahuan, ya kan? Yang terakhir, kalau tutupin aib kita, berhentilah kita semua dari kenakalan yang kita lakukan. Selama ini kita nakal, sama Allah diapain? Ditutup. Tapi kalau nggak berhenti juga, dengan caranya Allah bongkar semuanya. Hari ini banyak sekali orang yang kita lihat baik-baik saja ternyata bermasalah. Ada nggak tuh? Banyak cowok-cowok yang gagah-gagah, six pack, nggak tuanya LGBT. Ada nggak tuh? Ada nggak tuh? Bahkan saya ini terakhir nih, saya baca berita tuh, kebanyakan katanya di tempat nge-gym banyak tuh ya, yang pada begini badannya tuh. Justru yang badannya kayak model-model gendut ini aman nih ya. Nih maaf ya Pak, maaf ya. Yang begini-begini ini aman ya hadirin nih. Justru yang berbahaya. Jadi berhentilah kita semua dari kenakalan kita. Selama ini ditutup. Kalau nggak berhenti, Allah bongkar dengan caranya. Mudah-mudahan hidup kita akan jadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kedua dapat bekal dunia, dapat kue, dapat kopi Pak itu. Iya. Saya belum ngopi saya nih. Oh, belum ngopi ya? Saya udah 40 tahun di Pontianak Pak. Kebetulan ada kebetulan di sini ada undangan juga ya, alhamdulillah dia dapat kue, dapat kopi gitu. Tadi saya jadi bekalnya yang paling akhir, yang terakhir adalah doa itu tadi Pak. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Kemudian yang berikutnya adalah sebenarnya saya mau nanya tapi sudah terjawab mengenai beberapa sholat kita yang tertinggal di masa lalu. Saya lebih cenderung memang kita memilih yang pendapat terakhir, yaitu kita lebih banyak kita berbuat baik seperti itu, mengerjakan hal yang sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah seperti itu. Kita balas dendam Pak, balas dendam untuk kebaikan seperti itu. Mungkin itu saja Pak, saya lebih cenderung yang nomor 2 tadi, pendapat nomor 2. Karena kalau kita bayar hutang sholat kita berapa rakaat kita nunggu dulu Pak. Terima kasih Pak, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali kajian yang telah diberikan Ustadz tadi. Alhamdulillah banyak yang dapat saya ambil dari kajian tersebut. Yang ingin saya tanyakan, apakah doa yang tadi Allahumma ja'alna mimma itu bisa kita minta pada saat kita mau beribadah haji atau umrah? Itu aja Ustadz. Terima kasih. Pertama tadi yang disampaikan ya betul kan. Jadi ibadah yang dulu kita tinggalin, ada 2 pendapat. Kita mengkodok atau kita ganti dengan amalan yang lain. Tentu selama bisa kita kodok, kita kodok. Pokoknya nih dulu sempet janji waktu SMA, kita bilang nih, pokoknya kalau nilai saya bagus, kamu semua tenang aja dah. Sampai sekarang tenang aja kita. Ingat. Tapi kan udah lumayan, udah 40 tahun nih gak? Masih ingat ya kita tunaikan sekarang. Ada nggak yang dulu pernah janji sampai sekarang nggak ditunaikan? Nah dulu kali temen SMA mau traktir, lu tenang aja bro, pokoknya kalau gua nilai bagus, lu semua tenang aja dah. Sampai sekarang tenang aja kita ya nggak jadi diajak makan. Jadi yang dulu ditutup dengan hal yang baik. Yang kedua, terkait doa yang tadi, pertama itu merupakan doa sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Entar insyaallah lengkapnya saya kirim ke panitia, ntar panitia nge-share ke semua peserta. Karena doa tadi aslinya ada 3. Tapi yang sangat populer doa Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Itu doa sahabat Abu Bakar Siddiq. Ada riwayat kalau beliau dipuji-puji, beliau doa itu tuh. Kalau disanjung-sanjung, dipuji-puji, dia selalu mengatakan Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Itu panjangnya. Jadi Allah jadikan aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Jangan engkau hukum aku atas apa yang mereka ucapkan kepadaku, dan ampunilah aku atas hal yang orang lain tidak tahu tentang diriku. Kan orang lain nggak tahu tentang kita. Jadi itu doa sahabat Abu Bakar. Yang kalau riwayatnya ketika beliau dipuji-puji membaca tadi itu Allahumma ja'alni khairan mimma yazunni. Allah jadikan aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Kalau dibaca boleh nggak digunakan doa supaya untuknya? Boleh saja. Ya kan? Mudah-mudahan yang belum umroh bisa umroh. Amin. Pesawat, jamaah lain pada doa, zikir, labbaik. Kalau dia kagak, ngapain pesawat? Dia makan, tidur. Ada nggak TV di pesawat tuh? Dia nonton, main game, tidur lagi, makan lagi. Nggak zikir barang dikit. Singkat cerita dia ketiduran. Pesawat landing di Jeddah. Turun di Jeddah, dia ketiduran. Pas melek-melek orang udah siap-siap turun tuh, ambil cabin mau turun. Tiba-tiba dia kaku, nggak bisa bergerak. Astagfirullahaladzim. Apakah ini gara-gara aku tidak bisa berzikir? Nangis dia. Aku ditolak masuk Mekah. Ada pramugari. Kenapa Pak? Saya nggak bisa bergerak nih Pak. Belum dibuka Pak seatbeltnya. Ternyata belum dibuka seatbeltnya. Dia begini. Ternyata seatbeltnya belum dibuka. Iya enggak? Emang dia malas zikir juga sih, malas zikir dia. Itunya masih terkunci. Akhirnya nggak bisa bangun. Mudah-mudahan yang belum umroh bisa umroh, yang belum haji bisa haji, diberikan kemudahan. Doa yang tadi bagus, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kasih kesempatan sebentar untuk Ustadznya closing statement atau kalimat penutup tentang bagaimana supaya ukhuwah kita antar angkatan dan seangkatan itu semakin erat dan semakin baik. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada strategi namanya menutupi kekurangan. Kalau kita kurang pada satu sisi, tutupilah dengan kelebihan pada sisi yang lain.
Kalau kita merasa kurang dari sisi ibadah, tutupilah dengan kedermawanan, dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau kita merasa kurang di masa lalu, tutupi dengan kebaikan di masa sekarang. Jadi orang bilang meskipun dia begitu tapi dia begini, meskipun dia begini tapi dia begitu. Harus punya kelebihan. Apa kelebihan yang kita miliki yang bisa nutupin kekurangan kita? Kita sadar akan kekurangan kita, betul nggak? Mungkin baca Quran kita jarang, puasa sunnah kita jarang, qiyamul lail jarang-jarang. Milikilah akhlak yang baik. Kata Nabi, al-mu'min innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Orang yang beriman dengan akhlak yang mulia bisa menyamai derajat orang yang rajin puasa sunnah, orang yang rajin qiyamul lail. Maksudnya adalah kalau kita punya kekurangan pada satu sisi, tutupilah dengan kelebihan pada sisi yang lain. Kalau kita merasa kurang di awal dulu, tutupi dengan kesempurnaan di masa yang sekarang. Mudah-mudahan yang dulu-dulu diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita niat insya Allah dengan acara hari ini, niat kita akan bikin pengajian antar angkatan, akan bikin kegiatan yang lain. Amin, amin. Demikian kita doa sama-sama biar sehat panjang umur ya. Penuh keberkahan. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim la rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnun. Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnun. Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak dan Ibu, para hadirin dan hadirat sekalian, acara ceramah kita sudah selesai, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Saroni bisa menjadi bekal kita, bukan hanya dalam sehari atau 2 hari, tapi selama-lamanya. Karena apa yang beliau sampaikan ini bagus sekali kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pagi hari, halo, sekarang udah siang hari ya, siang hari makan kuaci. Cakapnya belum kenceng deh. Yuk, bapak-bapaknya terutama nih, siang hari makan kuaci. Makan bareng sama Pak Selamet. Kebetulan satu angkatan ada nama yang Selamat nih. Cukup sekian ceramah Ustadz Sahroni. Semoga ilmu banyak didapat. Demikian apa yang bisa disampaikan. Mohon maaf sebagai moderator kalau ada hal yang salah. Bila taufiq hidayah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lepas dari itu kami dari saya mewakili dan saya juga alumni Jurnal bersedia insya Allah kita untuk menggarakan yang berikutnya, estafet berikutnya. Dan seperti saran dari senior dengan saya, ini adalah sebuah jalur daripada ukhuwah Islamiyah, syiar Islam. Alhamdulillah kami sangat mendukung soal itu dan tidak ada yang lain. Juga buat kami dari teman-teman kami merasa bersyukur juga bisa bersilaturahmi dan dengan ada nilai positifnya. Karena kalau misalnya kita ada acara silaturahmi atau reuni itu tidak ada maknanya bagi kami yang umat Islam ya. Jadi ada yang bisa dibawa. Nah inilah momen yang sangat baik buat teman-teman semua di sini. Bahkan tadi ada sahabat kita non Muslim itu ikut datang. Dalam artian di sini kami senang kita bisa menyampaikan juga. Dia juga terbuka dengan kita
di lapangan ini sangat toleransi sangat kuat, baik muslim maupun non muslim. Tentunya ini kan tidak mengubah dari keimanan kita kalau kita hadir di hadapan mereka. Jadi kita itulah dari mereka. Saya pikir seperti itu. Nah, dalam rangka untuk kelanjutan daripada pengajian ataupun silaturahmi ini, mudah-mudahan kita jadwal aja Pak, mau ini selenggarakan yang 6 bulan itu kita setuju. Nanti kami untuk panitia, kemudian nanti Kalau usulan kami itu awalnya itu bulan sekali. Tapi ini sebetulnya ada momen nanti habis Ramadan ini kan ada halal bihalal. Nah itu bisa dijadikan momen untuk pengajian kali nanti. Usulan kami. oke, senang sekali kalau misalnya digabung sama apa namanya halal bihalal, dan itu sangat tepat. Dan yang paling penting adalah jumlah peserta ataupun yang ikut dalam pengajian maupun mendengarkan itu bisa lebih besar, dan itu tolak ukur daripada kesuksesan kita dan menambah amal kita. Masya Allah, saya siap membantu dan menyelenggarakan acara pengajian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hantam, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Siang, alumni 16, saya Ivan Sadik, alumni 16 tahun 86. Saya senang bisa ikut acara pengajian yang dilakukan hari ini, yang diinisiatif oleh Angkatan 84. Kesempatan untuk ketemu, kumpul-kumpul, saling mengenal. Mudah-mudahan dari perkenalan ini ada yang cocok, bisa bekerja sama dan bisa saling support di dalam kehidupan ini. Acara seperti ini sebaiknya sering-sering diadakan karena banyak manfaatnya buat teman-teman baik yang beragama Islam maupun saya yang beragama Katolik juga hadir di sini disambut dengan baik dan juga bisa menerima silaturahmi yang ada di sini dan diterima dengan baik. Terima kasih buat teman-teman semua alumni 16 angkatan 84 dan angkatan 86 sudah bersedia menerima saya di sini. Terima kasih. Sedekah lapangkan harta, dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam hai saudaraku,
ada sempurna. Kadang hilaf, kadang terlupa. Jangan-janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-janganlah berputus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Angkatan 84 atas acara Ukhuwah Islamiyah ini, silaturahmi ini, dan saya sebagai perwakilan dari Angkatan 1686, nama saya Herdi Jaya Prawira Dipura, dan saya sangat mendukung daripada organisasi yang menjembatani ini. Jadi saya pikir ini positif sekali untuk kita bersilaturahmi, menambah wawasan, juga menambah silaturahmi teman-teman semua. Insya Allah semuanya sehat walafiat. Terima kasih. 1686 forever.